Di video sebelumnya gue pengen bicarakan tentang streetwear dan gue pengen nge-share ke kalian di mana beli streetwear itu di Jakarta atau tokonya itu di mana sih di Jakarta. Dan banyak banget yang nagih ke gue ketika gue nge-post video tapi bukan tentang streetwear itu, kayak di mana tokonya bang, di mana, di gimana nih share-nya nih. Untuk kalian gue minta maaf banget, gue belum bisa nge-share ke kalian sekarang karena gue belum sempat ke situ dan subscriber gue kurang. Gak bercanda. Tapi kali ini kita akan membicarakan sesuatu yang sangat berhubungan dengan streetwear. Kita akan membicarakan salah satu brand streetwear yang menurut gue itu paling besar untuk sekarang, yang menurut gue paling berpengaruh di dunia sekarang. Yeah, today we're gonna talk about Supreme and the story behind it. You ready? Let's go. Ya, Supreme atau Supreme New York, whatever you wanna call it. Jadi Supreme itu pertama kali didirikan tahun 1994 di New York, Amerika. Pendirinya Supreme atau headnya Supreme, ownernya Supreme itu adalah James Jebbia. James Jebbia adalah pendiri Supreme tahun 1994. Bulan April 1994, Supreme pertama kali membuka tokonya di Lafayette Street, Manhattan. Dan itu dia menjadi rumah daripada skate culture di New York City. Pada awalnya, anggota geng New York, skaters, punk, pencinta hip hop, itu semua menjadi staff, menjadi kru sekaligus pelanggan daripada Supreme. Karena kebanyakan dari peminat Supreme itu dari kalangan-kalangan skaters, punk, hip hop, dan geng atau lain sebagainya. Nama Supreme yang dibikin oleh James Jebbia itu pertama kali nggak kepikiran untuk dibikin nama brand atau dibikin nama merek. James Jebbia cuma pengen bikin nama Supreme itu sebagai nama toko, karena Supreme itu merupakan nama yang bagus. Tapi pada saat itu, pada masa itu, nama Supreme ini susah untuk jadi merek dagang karena yang memakai nama Supreme itu lumayan banyak pada saat itu. Supreme pertama kali ngeluarin desain itu adalah logo box yang kalian udah pasti tahu, yang kalian udah pasti familiar dengan logo box berwarna merah. Itu pertama kali desain yang dikeluarin oleh Supreme, yaitu bentuknya kaos. Dan logo tersebut itu sangat ikonik sampai sekarang dan harga resellnya udah tinggi banget. Untuk satu kaosnya aja itu sekarang tuh udah bisa mencapai 3,5 juta ke atas. Untuk hoodie-nya itu bisa nyampe 9 juta sampai belasan juta. Dan sampai sekarang pun gue juga belum sempet punya kaos dari logo box Supreme yang sangat ikonik itu, karena harganya yang begitu tinggi dan barangnya yang begitu langka dan susah dicari. For your information, James Jebbia pertama kali mendirikan Supreme itu dengan logo boxnya itu, desainnya itu terinspirasi dari Barbara Kruger. Barbara Kruger adalah desainer yang mempunyai desain-desain propaganda, dan dia tuh biasanya membuat desain dengan gambar, dengan fotografi yang hitam putih, dikasih tulisan atau dikasih caption yang berwarna merah dengan putih. Dan itu menjadikan inspirasi oleh James Jebbia untuk menjadikan desain oleh Supreme itu, yaitu Supreme logo box yang kita sering lihat itu. Setelah itu Supreme banyak berkolaborasi dengan fotografer, dengan artis-artis Amerika, dan berkolaborasi juga dengan brand-brand di luar sana. Kita bisa sebut aja Nike dan Jordan Brand. Habis itu dia collabs dengan Clarks, habis itu dia collabs dengan Vans, dengan North Face, dan baru-baru ini dia collabs dengan Louis Vuitton. Yang kita tahu Louis Vuitton itu adalah brand yang high level lah, yang bisa dibilang tuh fancy. Dan Supreme berkolaborasi dengan brand-brand lainnya yang banyak banget yang belum gue sebutin. Nah, kalau masalah kolaborasi, menurut kalian tuh Supreme paling bagus, atau kalian tuh kebayang gak sih Supreme tuh akan collabs dengan siapa untuk kedepannya? Kayak kebayang gak sih kalau misalnya Supreme tuh collabs sama Bathing Ape? Karena menurut gue Bathing Ape adalah salah satu rival Supreme terbesar, dan Bathing Ape adalah salah satu streetwear yang terlaku juga sekarang di Indonesia. Nah, karena rival terbesar itu juga menurut gue Supreme agak susah kolaborasi sama Bathing Ape. Tapi kalau mereka berkolaborasi itu akan menjadi one of the greatest collaboration in the streetwear history. Tapi Supreme itu gokil menurut gue, kayak gue gak ngerti cara pemasarannya gimana. Kayak dia tuh bisa aja menjual barang-barang aneh, kayak sebut aja mangkok Supreme. Abis itu ada linggis, dan bahkan tuh yang kemarin itu Supreme Brick. Ya, batu bata cuy, dijual sama Supreme, dan dijual sama Supreme mahal banget, dan dijual lagi sama orang lain yang menjadi resell lebih mahal lagi. Gue gak tahu itu sekarang harganya berapa juta untuk sebuah satu batu bata bertuliskan Supreme. Gokil banget menurut gue. Tapi ya karena harganya mahal itu, kayak misalnya box logo sekarang gue belum punya. Kayak mencintai sesuatu bukan berarti kalian harus memiliki. Tapi ya itu benar, kayak kalian tuh bisa cari tahu sesuatu. Kalian harus tahu value behind
what you wanna wear. But kalau misalnya kalian belum bisa afford, kalau misalnya kalian untuk sekarang belum mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan barang-barang itu, ya sabar. Ya, don't ever buy the fake stuff. Don't ever buy the fake stuff. You better buy the local streetwear brand. They got a cheaper price, but they got the same great quality on it. Nah, sekarang Supreme mempunyai official store. Beberapa itu ada di belahan dunia ini, tapi nggak begitu banyak. Supreme itu mempunyai 2 toko di Amerika, 1 toko di London, dan 6 toko di Jepang. Kira-kira di Indonesia kapan ya? Kita doakan saja semoga di Indonesia ada. Cuman kalau ada di Indonesia, gue kebayang banget tuh gimana ngantrinya, gimana nginep-nginepnya. Karena di Amerika pun sampai sekarang kalau misalnya ada rilisan Supreme yang collapse dengan suatu brand atau Supreme yang menjadi OG-nya atau klasiknya, itu ngantrinya juga gila-gilaan, nginep-nginepan. Ya kayak zaman-zaman sekarang tuh kayak ngantri-ngantri Yeezy gitu lah. Kira-kira begitulah sharing Supreme dari gue. Gue juga nggak banyak tahu, gue juga masih belajar. Di sini kita sistemnya sharing ya. Kalau misalnya kalian punya pengetahuan atau punya sesuatu yang berhubungan dengan Supreme, kalian bisa komen di bawah, tambahin informasi-informasi yang gue berikan. Terus kalau misalnya gue ada salah bisa dikoreksi, gue minta maaf dengan kesalahan yang kalau misalnya ada. Jangan lupa like video ini, jangan lupa subscribe channel gue untuk kelanjutan video-video lainnya yang berhubungan dengan streetwear, yang sharing toko streetwear itu di mana, atau berhubungan dengan sneakers karena gue sangat menyukai sneakers. Jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian. Jadi sekian dulu video gue untuk hari ini. Sampai jumpa lagi di video-video gue yang lain. Gue Hanif. Chops.